Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridah. Al-muntaqimi mimman khalafahu wattaba'a hawah. Alladhi ya'lamu ma azharahu al-'abdu wa ma akhfah. Al-mutakaffil bi arzaqi ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsira idh la yastahiqqul hamda illa iyyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadat abdin lam yakhsha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ikhtarahu Allahu wastafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhirid dahri wantaha wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas, ya ayyuhal hadirun al-mu'takifun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia dan para sahabatnya. Hadirin saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini, marilah kita bersama-sama berupaya, dan ini sebagai wasiat dari khatib yang dhaif, kita bersama-sama berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambah amal ibadah yang menjadi perintahnya, dan berupaya untuk menjauhkan diri kita dari setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata hidup ini tidak lama di dunia. Kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita punya keinginan kembali kepada Allah dalam kondisi sebagai hambanya yang muttaqin. Karena itulah Allah berjanji akan memberikan tempat yang tinggi di sisinya, yakni kepada orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, izinkan khatib pada kesempatan siang hari ini mengangkat judul khutbah tentang pentingnya bermuhasabah. Sebagaimana kita maklum bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang Allah nyatakan sebagai bulan mulia. Di antara 12 bulan itu ada 1 bulan yang istimewa. Dan ada beberapa bulan selain itu, ada hari-hari di mana Allah menurunkan ampunannya
kepada hamba-hambanya yang ingin meraihnya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, kita awali dari bulan yang pertama, bulan Muharram. Allah jadikan awal dalam setahun, bulan pertama itu menjadi bulan yang mulia. Dan di sana ada puasa sunnah namanya puasa Tasu'a tanggal 9 Asyura atau 9 Muharram, dan Asyura puasa sunnah di tanggal 10 Muharram. Sebuah kesempatan untuk meraih banyak kebaikan dan pahala. Berjalannya waktu sampailah kita kepada bulan Rajab, bulan yang Allah muliakan pula. Di sana Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hamba yang bertakwa untuk menambah pundi-pundi pahala dan kebaikan dengan puasa Rajab. Di antara keistimewaannya adalah kelak di hari kiamat, di kala manusia haus tidak ada air, kita yang puasa Rajab mendapatkan keistimewaan, yaitu minuman dari telaga Rajab, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sampai pada bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban itu dikatakan bulan yang pahalanya bercabang-cabang. Allah pun memberikan kesempatan untuk meraih pahala yang begitu besar. Kemudian bulan Ramadan kita tahu adalah bulan istimewa, di mana Allah melipat gandakan berpuluh-puluh kali lipat kebaikan yang dilaksanakan oleh hambanya. Bahkan pahala puasa hanya Allah yang mengetahui kelipatan pahalanya. Wa ana ajzi bih, Allah yang membalasnya sendirian tanpa diketahui oleh hamba-hambanya. Dan Allah memberikan ampunan kepada hamba-hamba yang mau meraihnya di bulan Ramadan itu. Sebuah keistimewaan yang luar biasa. Kemudian sampailah kita pada bulan Syawal, di mana malam Idul Fitri Allah mengobral kebaikan kepada hambanya yang mau menghidupkan malam Idul Fitri dengan bertakbir dan beramal soleh yang lainnya. Tibalah saatnya di pagi harinya Idul Fitri, melaksanakan hari kemenangan, hari raya, di mana Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Tujuannya agar di antara manusia dosa dan kesalahannya banyak yang berkurang. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian sampailah kita pada bulan Dzulqa'dah, bulan yang Allah muliakan pula dari 4 bulan itu. Di sana Allah pula melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hambanya yang mau meraihnya. Dan pada bulan ke-12, bulan Dzulhijjah, Allah memberikan banyak kebaikan. Kemarin kita telah berpuasa hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Kita berpuasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, di mana di antara pahalanya adalah Allah menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang telah lalu. Kemudian malam Idul Adha kembali Allah memberikan kebaikan yang luar biasa. Idul Adha Allah memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang mau meraihnya. Yang terakhir dengan berkurban, Allah memberikan kesempatan kepada hambanya yang ingin meraih dan dekat dengan Allah dan bisa menjauhkan dirinya sedikit demi sedikit dari dunia, maka Allah perintahkan untuk berkorban, memotong hewan yang disimbolkan sebagai dunia, dipotong agar kita tidak terlena dengan indahnya dunia dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya hari ini kita berada di pertengahan bulan Dzulhijjah itu. Marilah kita simak bersama anjuran Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hanya hamba Allah yang beriman yang Allah panggil. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap manusia
berpikir apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Tadi Khatib sampaikan, kita hidup ini tidak selamanya di dunia. Kita dari Allah, dan satu saat Allah kembali panggil kita berhadapan dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Bekal apa yang telah kita persiapkan? Bekal apa yang telah kita berikan dan kita tabung selama ini? Maka Allah menganjurkan agar kita mengadakan perhitungan amal, muhasabah, evaluasi dalam kehidupan kita minimal setahun terakhir ini. Wattaqullah, Allah kembali memberikan dan mengulangi firman-Nya, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti dari apa yang telah kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat berikutnya Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum, maka nanti kalian akan melupakan diri kalian sendiri. Maka ajaran Allah ini hendaknya kita lakukan setiap kehidupan kita, dari mulai mau tidur sampai bangun tidur sampai tidur kembali, semua aktivitas kita sertakan Allah di dalamnya. Maka Rasulullah sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan yang sangat komplit. Mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, mau makan ada doanya, setelah makan ada doanya, mau berangkat kerja ada doanya, pulang kerja ada doanya, sampai mau tidur kembali ada doanya. Ini semua apa tujuannya? Agar kita ketika sudah diberikan kesuksesan oleh Allah, dititipkan jabatan, diberikan keberhasilan materi, menjadi orang yang populer dan terkenal, tidak menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Karena kalau sampai kita lupa kepada Allah, fa ansahum anfusahum, akhirnya kita lupa diri. Jadi pejabat-pejabat yang korup, tidak amanah. Jadi orang kaya yang tidak dermawan. Jadi orang terkenal keburukannya bukan kebaikannya. Maka Allah menganjurkan kepada kita, mulailah semua aktivitas kita menyertakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam berbisnis. Jangan lupa melupakan Allah, agar kalau nanti kita berhasil tidak lupa diri. Ulaika humul fasiqun. Kalau sekiranya manusia melupakan Allah dan pada akhirnya lupa diri, maka ia termasuk orang-orang yang fasik. Tetap muslim, tapi banyak sekali dosa-dosa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, kalau sekiranya masih ada di antara kita yang merasa tahun ini masih banyak kekurangannya dalam hal ibadah, yang diberikan keluasan rizki tahun ini masih kurang sodakohnya, menjadi kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, menjadi anggota masyarakat masih jadi biang kerok dalam masyarakat, ada kesempatan 15 hari lagi sebelum masuk tahun baru 1446 Hijriah untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan mengisi hari dan waktu kita dengan kebaikan-kebaikan. Fa insyaallah kita menutup tahun 1445 Hijriah ini banyak kebaikannya dibanding keburukan dan maksiat kita. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, dan pada akhirnya nanti setelah kita menjelang akhir tahun ada doa di sana pula. Pada awal tahun ada doanya pula. Kita tetapkan target akhirat kita agar tahun depan bisa punya nilai lebih baik dan lebih bermanfaat dibanding tahun yang telah kita lalui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur yang barokah, rezeki yang barokah, ilmu yang barokah, suami yang mendapatkan dan membawa keberkahan bagi keluarganya, dan menjadi hamba-hamba Allah yang meraih kemenangan dan selamat bahagia
dunia sampai dengan akhirat. Amin Allahumma amin. Demikianlah hadirin khutbah yang tersampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan jadilah orang-orang yang Rasul banggakan, yakni khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang membawa banyak manfaat bagi manusia yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini barik wa asrafi barik sayyidil arabi wal azam wa imamil tayyibatan wal haram sayyidina wa maulana ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وأهلك الكفرة والظالمين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar aqimus shalah